Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Brilianto. Ya, di waktu dan kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu asuransi ya kepada teman-teman pemirsa semua, pada teman-teman penonton presentasi saya. Mari kita simak bersama apa itu asuransi. Di sini kita akan menelisik lebih jauh ya mengenai definisi asuransi, unsur-unsur asuransi, manfaat asuransi, jenis-jenis asuransi, serta perbedaan asuransi semua akan kita bahas teman-teman. Jadi mari kita simak dengan seksama mengenai asuransi. Ya, di sini definisi asuransi ya dapat kita sama-sama simak bahwa asuransi adalah suatu perjanjian ya dengan mana seseorang penanggung jawab ya mengikatkan diri ya pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu. Nah, ini pengertian ini ya berdasarkan pasal 246 KUHD Republik Indonesia ya, teman. Jadi, suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti ya sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Jadi, kurang lebih itu ya teman-teman definisi asuransi singkatnya bahwa memang adanya perjanjian gitu loh teman-teman dari satu pihak ya. Seorang penanggungnya ini mengingatkan diri pada tertanggung ya dengan menerima suatu premi atau pinjaman seperti itu ya teman-teman asuransi ya untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian. Jadi mungkin kita ambil contoh ya teman-teman ketika teman-teman punya mobil itu pasti mobilnya itu punya asuransi teman-teman. Nah, apabila mobil itu mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan, yang musibah, nah, maka otomatis asuransi itu akan menanggung teman-teman beban yang teman-teman punya, misalnya untuk biaya servis, seperti itu. Nah, kemudian ini ada unsur-unsur asuransi ya teman-teman yang dapat sama-sama kita ketahui bersama. Ada tertanggung, pihak yang berhak atas pengganti kerugian itu teman-teman. Kemudian penanggung itu adalah pihak yang bersedia mengganti kerugian. Kemudian premi, ya premi itu ada pembayaran yang diterima penanggung teman-teman. Kemudian polis ya. Polis ini adalah kontrak asuransi. Kemudian exposure itu adalah kerugian yang dihadapi. Peril itu adalah segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Kemudian hazard. Nah, hazard ini adalah suatu keadaan yang menambah kemungkinan terjadinya kerugian, teman-teman. Nah, terdapat beberapa manfaat asuransi ya, teman-teman, yang sama-sama kita dapat ketahui. Antara lain itu ada membuat masyarakat dan perusahaan dalam keadaan aman, ya. Karena ada asuransi ini, teman-teman. Maka hidup kita dan keberlangsungan perusahaan kita itu contohnya ya, dapat merasa aman karena asuransi ini selalu meringankan beban kita ya ketika terdapat kecelakaan-kecelakaan atau musibah yang tidak kita inginkan. Kemudian dalam hal perusahaan juga, asuransi ini bermanfaat untuk mempertahankan efisiensi perusahaan, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah merupakan alat penabung, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah dasar pemberian kredit, teman-teman. Itu salah satu beberapa ya manfaat asuransi, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita ketahui bersama ya, terdapat jenis-jenis asuransi, teman-teman. Nah, asuransi ini yang pertama ini adalah social insurance, ya. Social insurance ini adalah merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat, baik secara lokal, regional, maupun nasional, teman. Nah, kemudian dilandasi atas pengertian bahwa di dalam perekonomian terdapat individu-individu yang menghadapi resiko-resiko fundamental yang tidak mampu mereka tangani sendiri, teman. Nah, kemudian tadi social insurance ya. Selanjutnya ada voluntary insurance. Voluntary insurance ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini government insurance, ya, yakni asuransi yang dijalankan oleh pemerintah. Kemudian ada commercial insurance. Jadi commercial insurance ini adalah asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Nah, ini terdapat beberapa jenis commercial insurance ya teman-teman. Yang pertama ya ada asuransi perorangan. Nah, asuransi perorangan ini biasa disebut juga personal insurance ya. Nah, personal insurance ini terbagi lagi beberapa jenis. Antara lain adalah asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, serta asuransi jiwa ya. Selanjutnya, jenis commercial insurance ada lagi teman-teman selain asuransi perorangan yakni asuransi kerugian atau biasa disebut juga property insurance. Nah, asuransi kerugian ini terdapat ada asuransi kebakaran, asuransi kredit, serta asuransi kendaraan.
Nah, ini perbedaan jiwa dan kerugian teman-teman yang dapat sama-sama kita ketahui. Nah, jiwa ini antara lain ada objek pertanggungan adalah jiwa manusia, teman-teman. Kemudian resiko yang dihadapi pasti kematian, namun yang tidak pasti adalah kapan. Kemudian resiko dan klaim hanya sekali, ya. Dalam premi terdapat unsur tabungan dan proteksi. Kemudian selanjutnya kontraknya umumnya berlaku jangka panjang, lebih dari 10 tahun, karena memang kita nggak tahu ya umur kita berapa, teman. Kemudian yang terakhir adalah prinsip indemnity, tidak berlaku. Ya, kemudian perbedaannya jiwa nih, jiwa ya dengan kerugian, teman-teman. Kerugian ini adalah objek pertanggungannya itu adalah harta, benda, dan piutang. Kemudian resikonya itu bersifat spekulatif ya. Mungkin terjadi dan tidak terjadi ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada kemungkinan terjadi resiko dan klaimnya berkali-kali. Selanjutnya ada dalam premi, hanya terdapat unsur proteksinya saja, teman-teman. Ya, dapat kita ketahui juga, kemudian ada kontrak umumnya berlaku per periode dan dapat diperpanjang. Dan yang terakhir ini adalah kerugian itu adalah berlaku prinsip indemnity atau ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi kerugian yang terjadi. Nah, ini ada perbedaannya asuransi dengan tabungan, teman-teman. Jadi asuransi itu adalah besarnya uang yang diterima dapat ditentukan sendiri pada saat perjanjian dibuat dan ada unsur keharusan untuk membayar premi dengan teratur. Ya, besarnya premi yang dibayarkan sudah tetap. Kemudian selanjutnya ada terdapat fungsi proteksi finansial, yaitu jaminan terima uang yang pasti sesuai dengan perjanjian. Dan asuransi ini ya, saat meninggal, uang yang diterima sudah pasti. Itu udah pasti, teman-teman. Kemudian ya, perbedaannya dengan tabungan ya. Tabungan ini adalah besarnya uang yang akan diterima tergantung pada kemampuan penabung, gitu loh. Kemudian selanjutnya tidak ada unsur keharusan dalam menabung, dan besarnya uang yang ditabung tidak tetap, berbeda dengan asuransi. Kemudian tidak terdapat fungsi proteksi terhadap risiko. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah tabungan itu adalah besarnya uang tergantung pada jumlah tabungan ditambah bunga. Nah, berikut presentasi yang dapat saya sampaikan teman-teman mengenai asuransi. Jadi pada intinya gitu ya teman-teman, asuransi ini adalah suatu jaminan yang didapat oleh penanggung ya, atau tertanggung ya dalam hal ini. Jadi kita mendapatkan suatu keamanan ya mengenai jaminan diri kita, kehidupan kita. Seperti tadi ada asuransi itu bisa untuk kendaraan, bahkan untuk jiwa kita, teman-teman. Jadi kita akan sangat terasa. Ya teman-teman, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan ucapan yang saya ucapkan. Semoga kita dapat mengerti lebih lagi apa arti asuransi dan ternyata sebegitu bergunanya ya asuransi untuk hidup kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.